Tribuners, siapa yang tidak kaget jika di satu hari kita menemukan sebuah brankas. Brankas ini sudah lama tersimpan. Kemudian kita buka brankas itu dan betapa terkejutnya kita ketika kita melihat tumpukan uang. Semua pasti tertawa girang dan sangat senang. Tapi belakangan tumpukan uang itu ternyata tumpukan uang yang uang lama yang saat ini sudah tidak dipakai lagi. Tribuners, sore ini saya bersama Pak Mulyadi. Pak Mulyadi ini dengan datang ke kantor membawa gepokan uang. Kami sempat kaget, ini gepokan uang apa? Setelah kami lihat, rupanya gepokan uang yang dikeluarkan oleh pemerintahan zaman kolonial dulu, baik zaman Belanda dan zaman pendudukan Jepang. Nah, Pak Mulyadi ini menemukannya di brankas keluarga ya Pak ya. Nah, untuk lebih tahu lebih dalam ceritanya, kita akan ngobrol-ngobrol sama Pak Mulyadi. Dan Pak Mulyadi ini ingin bertanya, sebenarnya ini harganya berapa? Seperti itu. Nah, Pak Mulyadi, Pak Mulyadi bisa diceritakan ihwal bagaimana bisa menemukan gepokan-gepokan uang ini? Oh iya, bermula ini kita beres-beres di rumah dalam suatu kamar ini. Pas satu kamar kita beres-beres, ada sebuah brankas dan kita buka, ternyata isinya uang zaman Belanda. Lalu kita buka dan uangnya sudah lama. Kaget waktu buka itu. Kaget bukan main. Terperanjat. Terus gimana Pak? Terus pas suatu ketika saya langsung bawa ke money changer, dan ternyata ini uang lama nih. Sumber bawa ke money changer. Terus changer ternyata uang lama. Nggak mau menerima money changer itu? Nggak mau menerima. Oh begitu. Ini berangkasnya di mana Pak Mul? Di Palembang kah apa di mana? Di dusun, di daerah. Oh, di daerah mana Pak Mul? Daerah Meranjat. Daerah Meranjat. Jadi Pak Mul saat itu ada saat buka brankas itu? Saat buka brankas itu istri saya yang bukanya. Oh, istri Pak Mul. Iya. Meranjat ini kan agak jauh dari Palembang ya? Iya. Daerah apa? OI ya. Nah, orang yang membuka brankas itu kaget semuanya Pak Mul? Iya, kaget bukan main. Bukan main ya? Iya. Nah, itu saat itu Pak Mul langsung diputuskan untuk ini dibawa ke Palembang seperti itu. Untuk tahu harganya berapa gitu. Iya. Pak Mul memang tinggal di Palembang seperti itu. Nah, memang ya Tribuners, ini duit duit alias uang ini kayak ini gambar kayaknya Gatot Kaca ya. Ini kualitasnya masih sangat bagus. Tulisannya Dai Nippon Teikoku Seihu 10 rupiah. Ini 10 rupiah ini. Ini tampaknya kita belum mengkonfirmasi secara pasti. Zaman dulu di zaman Dai Nippon dulu sudah pakai mata uang rupiah. Ada lagi yang mana Pak Mul? Yang gulden mana Pak Mul? Gulden. Nah ini lebih lama lagi nih. Ini 5 gulden. 5 gulden. Dikeluarkan juga oleh pemerintah, tapi dikeluarkan oleh pemerintah Jepang juga, ya. Pemerintah Jepang yang ada, pemerintah kolonial mana Pak Mul? Zaman Belanda ada ya? Tidak ada kolonial. Oh, nah ini. Nah Pak Mul, memang ini punya siapa Pak Mul? Punya kakek, bapak, apa siapa Pak Mul? Ini punya kakek ini. Punya kakek, siapa nama kakeknya Pak Mul? Nah, kurang tahu gitu kakeknya. Wow, ini karena dari pihak istri jadi nggak tahu nama. Nggak tahu. Orang ini meninggal. Apa pejabat zaman dulu di Meranjat, apa pejabat apa begitu Pak Mul? Kemungkinan begitu, Kemungkinan begitu ya. Iya. Oh. Setelah itu kades dulu. Kades ya. Iya. Kayaknya Pak Mul, ini tebakan saya saja. Seandainya uang ini ditemukan lebih cepat, mungkin ditemukan tahun 50-an dulu, ini mungkin udah bisa beli tanah ya Pak Mul ya. Tapi salahnya sekarang apa? Iya. Jadi karena rumah itu kan dalam dari ini tidak ditunggu. Oh, jadi brankas itu di situ sudah sejak lama. Oh, begitu. Nah, selain mata uang ini juga ada koin-koin gulden yang dibuat hiasan, jadi kalung. Masih sangat bagus, terawat sekali ini. Nggak ada yang hancur dimakan rayap Pak Mul? Nggak ada. Satu pun nggak ada.
Iya, Tribuners ini baru sebagian saja ya Pak Mul bilang Ya, masih banyak lagi. di rumahnya masih banyak lagi. Sebelumnya juga saya sudah melihat rekaman video tumpukan uang tersebut. Jumlahnya sekitar 3 kali lipat dari ini kalau nggak salah yang dikirim Pak Mul. Jadi kalau seandainya memang itu simpanan kakek dan harganya dan segini banyak, mungkin ya kaya raya saat itu ya kakek ya Pak Mul ya. Nah sampai tadi ada lelucon bahwa Pak Mul ini turunan ke 8 ya. Jadi kayak itu kaya. Iya, ada body bag. Body bag. Sebody bag Iya. tas punggung belakang. Tas Tas tegak itu. Tegak itu. Oh, sebanyak itu Pak Mul. Iya, masih di rumah. Nah, Pak Mul, mungkin untuk lebih jelasnya kita bisa ke Bank Indonesia Pak Mul. Untuk tadi kan Pak Mul ke Money Changer toh? Iya. Money Changer apa ke Bank Indonesia tadi Pak Mul? Money changer. Money Changer. Ada baiknya Pak Mul ke Bank Indonesia. Yang pertama untuk melihat keaslian uang-uang ini ya. Yang kedua, uang-uang lama atau uang-uang klasik ini ternyata harganya ini saya tadi sempat riset searching di googling ya. Itu uang-uang seperti ini kayak yang ini. Yang 10 rupiah. Ini harganya selembarnya dijual orang 2 kayak gini Pak Mul ya. Iya. Itu 1,5 juta. Ada yang harganya 1,5 juta. 2 gini Pak Mul. Nah ini untuk kebutuhan para kolektor. Kita kan tahu ada sering banyak kolektor-kolektor itu. Kalau nggak salah tadi ada yang harganya 1,5 juta untuk 2 lembar. Seperti itu. Tapi mungkin dari serinya itu yang bikin lebih mahal tuh biasanya ada seri-serinya Pak Mul. Apa kalau ini kan ada seri SL, mungkin yang tadi itu serinya SD seperti itu. Nah itu bisa harganya mahal kalau bisa di Tokopedia. Nah, bisa lihat di Tokopedia. Nah, jadi bukan berarti ini harganya 50 dan 5 rupiah Pak Mul saat ini. Mungkin para kolektor itu bisa jadi membelinya dengan harga tinggi. Nah, bagi para Tribuners yang tertarik ya Pak Mul untuk membeli harta Pak Mul ini, apakah Pak Mul menjualnya Pak Mul? Dijual. Dijual ya Pak Mul ya? Begitu. Borongan ataupun satuan ya Pak Mul ya? Satuan. Oh, borongan. Oh, satuan ya Pak Mul ya. Pak Mul udah mulai tahu harga nih. Udah mulai. Ya itu saja. Nanti laporan lengkapnya bisa dicek di tribunsumsel.com. Terima kasih.